Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya, Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul realistis dan optimis. Banyak orang yang mengatakan bahwa dalam menetapkan target itu harus realistis. Soalnya kalau target itu terlalu muluk-muluk, target itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, maka target itu akan susah untuk diraih. Ada orang juga dalam bahasa Jawa berkata, "Ojo mimpi keduren." Artinya jangan bermimpi terlalu besar, karena kalau kita mimpi terlalu besar, terlalu tinggi, akhirnya tidak tercapai karena tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan menjadi sakit hati. Ada juga orang yang jadi frustasi, bahkan mereka kehilangan tujuan hidup. Yuk kita belajar dari perjalanan Jeff Bezos, pendiri, direktur utama, CIO, dan ketua direktur dari Amazon.com. Kita tahu Amazon.com adalah sebuah platform digital di mana kita bisa menjual barang, bisa membeli barang secara online, dan itu tingkatannya sudah mencapai level internasional. Jadi Amazon.com adalah multinational teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada niaga, komputasi awan, streaming digital, kecerdasan buatan. Dan ini adalah salah satu dari 5 besar perusahaan di teknologi informasi Amerika Serikat bersama Google, bersama Apple, Meta, dan Microsoft. Jadi perusahaan ini saking suksesnya, saking besarnya, sampai disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia, serta juga dinobatkan sebagai merek paling berharga di dunia. Nah, perjalanan Jeff Bezos ini dimulai dari tahun 90-an, di mana tidak ada satupun orang yang percaya bahwa konsumen bisa membeli barang lewat internet. Saat itu apabila orang mau membeli sesuatu, ia harus datang ke tokonya, harus melihat barangnya, harus memegang barangnya, melihat, mengamat-ngamati, menimbang-nimbang dulu harganya. Setelah itu baru memutuskan untuk membeli atau tidak. Jadi meski tidak realistis untuk melakukan bisnis penjualan secara online, Jeff tetap melakukannya dan ia berhasil. Terbukti dengan apa yang kita rasakan sekarang, yaitu dengan adanya Amazon.com. Setiap orang pasti mempunyai mimpi dan keinginan. Ada yang ingin menjadi trader sukses, ada yang ingin menjadi pengusaha sukses, ada yang bercita-cita menjadi entrepreneur, dan yang lain sebagainya. Tentu sebagai manusia kita ingin agar kelak mimpi kita itu menjadi kenyataan. Nah, apa sih sebenarnya rahasia agar mimpi kita itu menjadi kenyataan? Apakah itu usaha? Benar. Apakah itu belajar? Benar. Apakah itu kita melakukan apa yang kita inginkan dengan bersungguh-sungguh? Ya, itu benar. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya berusaha saja, namun ada sesuatu yang harus kita lakukan agar cita-cita kita tercapai, yaitu melandaskan cita-cita kita dalam kebenaran firman Tuhan.
Mari kita membaca dalam kitab Mazmur 1 ayat 1-3. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita, dan dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Nah, syarat yang paling penting terletak dalam Mazmur 2a, yaitu yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar mimpi kita tercapai suatu hari kelak, maka kita hanya perlu untuk mencintai kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja kita memiliki mimpi, kita memiliki cita-cita yang berkenan di hadapan Tuhan. Menilai kapasitas diri kita tentu boleh, tapi jangan sampai hal itu membuat kita lupa akan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita terlalu membatasi diri, kita fokus dan kita melihat yang tidak mungkin ketimbang melihat apa yang mampu Tuhan kerjakan, maka selamanya kita tidak akan bermimpi besar. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita mengenal satu tokoh, yaitu Yabes. Siapakah Yabes ini? Sehingga punya mimpi diberkati Tuhan secara berlimpah, wilayah kekuasaannya diperluas, serta dijauhkan dari malapetaka. Mungkin harapan Yabes ini tampak terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuannya sendiri. Tetapi mimpinya ini tidak hanya dilihat Tuhan, tetapi dikabulkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Jangan sungkan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita rasa permohonan itu terlihat terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, kita justru bermimpi sebesar mungkin, karena impian besar akan mendorong kita untuk lebih mengandalkannya. Yakin saja kalau mimpi kita berkenan kepada Tuhan, Ia pasti akan mengabulkannya. Amin. Renungan malam saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.